Halo. 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 Baik, kami dari kelompok filsafat hukum akan mendiskusikan atau membahas tentang masa positivisme hukum. Nah, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Andrianus Laia. Saya Jessica Galuh. Saya Noviana. Ya. Baik, di sini kami akan membahas topik tentang positivisme hukum. Nah, menurut saya pribadi, positivisme hukum ini pada dasarnya menempatkan hukum sebagai norma yang keberlangsungannya ditentukan oleh otoritas formal yang sah. Nah, formal yang sah di sini formal yang resmi. Nah, positivisme hukum ini juga pendekatannya ini menegaskan bahwa suatu aturan dapat disebut hukum apabila dibentuk melalui prosedur atau melalui jalur yang telah ditentukan secara legal, secara resmi. Dan positivisme hukum juga dalam kerangka positivisme, moralitas tidak dijadikan tolak ukur dalam menentukan keabsahan atau keaslian suatu norma hukum. Para penganut aliran ini mengutamakan kepastian hukum sebagai nilai utama dan dalam sistem normatif. Dengan memisahkan hukum dari moral, positivisme berusaha menghindari atau menjauhi subjektivitas dalam penilaian etis. Oleh karena itu, fokus utama adalah struktur formal hukum, bukan isi moral yang melekat pada norma. Saya melihat bahwa tujuan utama dari pemikiran ini adalah menciptakan tatanan hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Nah, selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang yang namanya mazhab positivisme hukum. Tadi udah dipaparkan oleh saudara Andrianus bagaimana pemahamannya tentang dalam mazhab positivisme hukum, yaitu tadi menyinggung bahwa positivisme hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai rangka norma yang keberlakuannya ditentukan oleh otoritas formal yang sah. Nah, menurut saya dalam mazhab positivisme ini memperoleh yang relevansinya itu ketika sistem hukum membutuhkan kepastian dan konsistensi dalam penerapan aturan. Nah, sebagaimana dalam Indonesia ini bahwa kita akan ada namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu ya dari positivisme hukum ya itu membuat suatu aturan. Bagaimana sesuatu aturan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan yang keadilan. Kemudian melalui teori ini ada suatu pendapat para ahli yang mengatakan, yaitu Hans Kelsen, melalui teorinya menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur yang non yuridis seperti politik dan moral. Udah tentu ya bahwa hukum itu berlakunya untuk semua warga negara tanpa yang namanya pandang bulu. Jangan sampai hukum itu tajam di bawah tumpul di atas. Kebanyakan yang telah kita pahami bahwa di Indonesia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, banyak yang tahu bahwa hukum itu besarnya akibatnya yang dilakukan itu ya ke kita sebagai warga negara Indonesia, karena tumpul bagi para pejabat. Kemudian validasi hukum ini ditentukan oleh kesesuaian suatu norma yang lebih tinggi dan hirarki hukum. Dalam teori tersebut, moralitas tidak memiliki peran dalam menekan apakah suatu aturan terhukum dan atau bukan. Sudah tentu dalam positivisme hukum tanpa yang memandang yang namanya moralitas ya, tanpa memandang bulu atau ada rasa kasihan dalam menegakkan suatu keadilan atau pandang saat ini saudara, ini teman atau apa, bahwa positivisme hukum yang namanya tidak memandang yang namanya moralitas, bahwa tidak ada rasa kasihan bagi siapa pelaku yang kriminalitas atau korupsi pun di situ. Kemudian hukum menurut saya bahwa tujuan dari Hasan Kelsen ini menciptakan sistem hukum yang objektif, bebas dari penilaian subjektif. Hukum dapat menjadi tatanan normatif yang mandiri
sekaligus memberikan fondasi teoritis dan kokoh bagi positivisme yang modern. Mungkin saudara saya Novi untuk menambahkan yang namanya pembahasan tentang pandangan setahu saudara saya dengan positivisme hukum. Mungkin saya berikan kesempatan. Ya, menurut saya, pandangan positivisme hukum sebagai kerangka yang memberikan kepastian, tetapi saya meragukan pemisahan total antara hukum dan norma. Dalam kenyataan, pembentukan hukum seringkali dipengaruhi oleh nilai masyarakat. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang mengakomodasi norma etis, tentunya khusus terkait dengan HAM. Walaupun positivisme memisahkan legitimasi hukum dan moralitas, praktik hukum modern menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Jika hukum hanya dipahami satu produk formal tanpa mempertimbangkan moralitas, maka bisa muncul ketimpangan dalam perannya. Oleh karena itu, normalisasi legalitas semestinya memperhatikan konteks sosial sebagai pendapat bahwa positivisme perlu dikembangkan agar mampu memproses dinamika moral dan dalam masyarakat. Saya menghargai kejelasan dari pendapat Noviana, tapi terutama dalam menjamin ketertiban sistem normatif ini, saya tidak melihat adanya positivisme sebagai pendekatan yang menolak moralitas secara absolut. Sebagai tokoh penting menegaskan bahwa yang dikatakan oleh Hart, sistem hukum tidak terlepas dari aspek yang moral tertentu dalam proses praktiknya. Karena menurut rule of recognition memungkinkan adanya moralitas menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dan meskipun itu bukan sebagai sumber kualitas hukum, pendekatan Hart ini menunjukkan bahwa positivisme ini bisa bersifat adaptif. Dengan cara ini, hukum bisa dapat menjamin kepastian tanpa kehilangan nilai-nilai masyarakat. Dan saya memandang gagasan Hart ini sebagai versi positivisme yang lebih fleksibel. Baik, dalam topik positivisme hukum juga mengalami salah satu kritik utama terhadap positivisme adalah kemungkinan munculnya hukum yang secara formal sah tetapi menurut secara moral tidak adil. Keadaan ini dapat muncul apabila proses legislasi dikuasai oleh kelompok tertentu dan kepentingan sempit. Dalam kepentingan sempit ini maksudnya menurut saya kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Jadi dalam kondisi ini juga demikian, legalitas tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial. Jadi kadang-kadang aturan sudah dibuat tapi pada dasarnya dalam masyarakat tidak sejalan, tidak sesuai yang sudah dibuat. Nah, dalam fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara keabsahan hukum dan keadilan substantif. Walaupun positivisme berargumen bahwa tugas hukum adalah menciptakan keteraturan atau ketertiban, saya sendiri menganggap bahwa keteraturan tanpa keadilan bersifat semu atau bersifat tidak berguna. Jadi ketertiban yang tidak mengakomodasi nilai moral dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial atau ketidakpuasan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut saya positivisme memerlukan mekanisme korektif untuk menjaga relevansi keadilan dalam hukum. Nah, selanjutnya akan dibahas atau didiskusikan oleh saudara Ahmad. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin pendapat saudara Andrianus mengatakan bahwa tadi ya dengan kritiknya bagi positivisme hukum atau pendapatnya bagaimana sih kritikannya dalam positivisme hukum, bahwa hukum positivisme itu tidak memandang yang namanya moralitas. Itu saya pendapat bahwa positivisme juga perlu kita ketahui bahwa penting untuk dipahami yang namanya tetapi kita juga bahwa tujuan awal pendekatan ini
positivisme tidak menolak yang namanya keadilan. Udah tentu kan, dan harapan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Nah, kemudian dalam pendekatan ini bukan berarti menolak keadilan, tetapi melainkan mempromosikannya sebagai tujuan yang etis yang sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak bertentangan dengan hal moralitas bagi rakyat. Kemudian bukan kriterianya legalitas. Dalam masyarakat yang plural, menjadikan moral sebagai dasar penentuan hukum dapat menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan. Karena itulah positivisme ini menekankan prosedur formal sebagai standar objektif dalam penerapan pendekatan dan sebagaimana supaya keadilan itu dijalankan. Dalam prosedur ini formal sebagai pendekatan ini memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten tanpa menggantung pada interpretasi moral individu. Kemudian, meskipun demikian dalam pendapat saudara tadi, moralitas tetap menjadi relevan dalam tahap pembuktian, kebijakan bagi publik, tentu transparan bagi yang penegakan keadilan, hakim, MK atau siapapun penegakan hukum, transparan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Dengan demikian, dalam positivisme ini memberikan keseimbangan antara objektivitas prosedur dan dinamika sosial. Sering struktur positivisme memberikan kepastian hukum, tetapi peran moralitas dalam penafsiran hukum tidak dapat diabaikan. Hakim sering menghadapi kayak sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dipecahkan melalui penafsiran gramatikal. Dalam kasus seperti ini, nilai moral dan prinsip keadilan seringkali menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim. Jika hakim hanya bergantung pada teks putusan, bisa mengabaikan kondisi konkret para pihak. Oleh karena itu, pendekatan positivisme murni berpotensi melahirkan ketidakadilan prosedural. Saya berpandangan bahwa sistem hukum menumbuhkan ruang untuk mempertimbangkan moralitas secara profesional. Integritas ini secara tidak langsung dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya pasti tetapi juga adil. Dan saya memahami juga kalau penggunaan moral dalam interpretasi hukum ini untuk kebutuhan praktis ya. Karena hukum itu punya namanya open texture, jadi ruang interpretatif yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, moralitas itu dapat berfungsi sebagai penuntun dalam mengisi kekosongan di makna hukum itu sendiri. Tapi perlu dibedakan antara moral sebagai alat interpretasi dan moral sebagai dasar validitas hukum. Positivisme modern menerima yang pertama, tetap untuk mempertahankan batas teoritis mengenai yang kedua, dan adanya kejelasan suatu batasan yang penting bagi hukum sehingga sifat objektifnya itu tidak hilang. Oleh karena itu saya melihat bahwa positivisme ini masih tetap relevan selama diterapkan secara kritis dan tidak kaku di masyarakat. Nah, dalam perkembangan positivisme hukum tidak selalu mampu menjawab persoalan keadilan substantif yang semakin kompleks. Di banyak negara, penerapan positivisme murni telah mengalami revisi melalui pendekatan interpretatif yang lebih humanistik. Saya menilai bahwa positivisme perlu menerima pengaruh nilai moral tertentu untuk menjaga legitimasi sosialnya. Namun, penerima moralitas tersebut harus tetap berada dalam batas agar tidak mengganggu kepastian hukum. Dengan demikian, tantangan adalah menemukan titik keseimbangan antara stabilitas normatif dan keluasan etis. Menurut saya, keseimbangan ini merupakan syarat penting bagi keberlangsungan sistem hukum modern. Nah, selanjutnya dilanjut oleh saudara kita Ahmad. Oke. Tadi udah saya menyimak berbagai pendapat dari saudara-saudara semua. Bagaimana mungkin saya memberikan suatu pendapat yang mungkin yang terakhir ya dari suatu pembahasan kita pada malam hari ini, terutama dalam positivisme hukum. Sebagai yang kita sudah pahami bahwa positivisme hukum itu ya undang-undang itu sendiri, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang ya itu yang dipastikan. Nah,
Untuk memastikan lagi, kita tidak hanya berpatokan dalam suatu yang ada tekstual dalam undang-undang. Yang pertama itu, sebagaimana undang-undang mengatakan bahwa misalkan contohnya orang yang pembunuhan dan berencana selama 15 tahun. Tapi ketika dikaitkan dengan moralitas, maka ada yang istilah namanya penurunan, ya hukumannya bisa jadi 10 tahun atau 5 tahun. Kenapa? Bisa karena ada yang namanya moralitas. Ketika kita berbicara lagi mengenai perkembangan positivisme di Indonesia ini, perlu kita pahami bahwa banyak tokoh-tokoh yang berpendapat ahli yang mencoba memodifikasi rigiditas positivisme klasik. Salah satunya adalah Hart, misalnya mengakui adanya elemen internal yang sosial terhadap aturan. Konsep ini menunjukkan bahwa validitas hukum tidak hanya berasal dari struktur formal, tetapi juga dari penerimaan praktis hukum dan masyarakat. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana hukum itu berpas-pasan dengan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, bagi para penegak hukum, silakan tegakkan hukum. Bagaimana yang tertera dalam positivisme hukum, karena positivisme hukum itu undang-undang sendiri, maka tegakkan keadilan dengan moralitas tanpa mengurangi hak-hak dalam undang-undang. Mungkin demikian pembahasan kita pada malam ini. Ada lagi tambahan? Cukup? Oke, cukup. Oke, cukup. Demikian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.